Bismillahirrahmanirrahim. Masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC 107.7 FM mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC kembali lagi bersama Zoma dan juga Bunda Fatia yang sudah hadir di studio Radio JIC hari ini di hari Rabu 9 Maret 2022 yang juga bertepatan dengan hari kelima di bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Mitra JIC, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan tetap semangat selalu dan mudah-mudahan tetap selalu optimis dengan apapun situasi dan kondisinya saat ini. Seperti optimisme Indonesia untuk bangkit dan pulih kembali. Hari ini ya Bun ya, kalau kita lihat beberapa timeline berita sudah mulai bermunculan stiker-stiker pembatasan sudah mulai dicabut oleh pemerintah, salah satunya oleh PT KAI Indonesia, komuter lain, dan juga mudah-mudahan selanjutnya bisa busway Transjakarta bisa mencabut juga aturan adanya pembatasan-pembatasan di dalam kendaraan atau armada tersebut. Dan tentunya mudah-mudahan kondisi semakin lebih stabil lagi, sudah pulih kembali karena kita akan menjelang bulan Ramadan. Mitra JIC kurang lebih 24 hari lagi menuju bulan Ramadan. Mudah-mudahan seperti doa-doa yang Bunda juga sampaikan ya Bun ya kepada Mitra JIC, juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doa bersama mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra JIC, hari ini temanya menarik sekali. Zaman dan Bunda Fatia akan membahas tentang memaksimalkan Sya'ban jelang Ramadan. Kurang lebih 3 mingguan lagi ya Bun ya, kita akan menjumpai bulan Ramadan. Dan seperti biasa, sebelum kita membahas lebih lanjut, Bunda Fatia akan menyapa Mitra JIC terlebih dahulu. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Kak Zoma. Sama-sama Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قلت يا رسول الله لم أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وشعبان بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Syukur alhamdulillah Azama, pada hari ini kita bisa kembali ya bertemu dan juga bisa bertemu di ruang dengar para mitra. Rahimakumullah, semoga kita semua dalam keadaan sehat afiat. Amin. Semoga kita mampu mengembalikan ya, memaksimalkan, meningkatkan keyakinan, semangat dan keimanan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya Bunda. Kalau kemarin kita sempat membahas banyak hal ya Bun ya, tentang bulan Rajab. Lalu masih ada yang Zoma ingat dari Bunda Fatia, pesannya adalah ketika bulan Sya'ban ini Rasulullah melakukan peningkatan begitu ya Bun ya. Begitu juga dengan istri-istri Rasulullah ketika mempersiapkan Ramadan tuh euforianya, mungkin suasananya sudah terbangun dari bulan Sya'ban ya Bun ya. Nah mungkin Mitra JIC juga
pengen tahu nih Bunda, yang bisa kita lakukan ketika kita menjumpai bulan Sya'ban untuk mungkin ini menjadi siap-siapnya kita nih Bun sebelum benar-benar pada bulan suci Ramadan kita bisa sampai di bulan itu. Ada hadis yang mungkin kita telah bahas kemarin, tapi kita coba ulang yang Mitra sedikit bagi yang tidak live belum menyimak ya. Keistimewaan Sya'ban ini yang dilakukan oleh Rasulullah, tetapi dia bukan bulan Arba'atul Hurum. Sya'ban. Iya, Sya'ban itu adalah cabang ya, menumbuhkan cabang ranting amal-amal kebaikan dari semua amal-amal kebaikan, baik ritualnya, baik mahdohnya ya, gairu mahdohnya, baik yang sifatnya langsung vertikal kepada Allah maupun yang sifatnya horizontal, muamalah ya dan sebagainya. Nah, kita ingin menghidupkan Sya'ban karena Rasulullah ternyata walaupun ini bulan-bulan ini bukan termasuk Arba'atul Hurum, tapi dia mendekati Ramadan, maka ini menjadi sesuatu yang menjadi satu momen, satu bulan atau satu masa yang memang disinilah sebenarnya puncak dari sebuah maksimalitas kita untuk mempersiapkan diri kita menuju Ramadan, memetik buah takwa di situ gitu. Nah, maka Rasulullah wajar ketika Ibunda Aisyah menyatakan Rasulullah tidak banyak berpuasa sunnah itu di luar bulan Ramadan, kecuali banyak puasa sunnah Sya'ban. Bulan Sya'ban. Dan kemudian Rasulullah juga ditanyakan oleh Usama bin Zaid ya, kok banyak ya Rasulullah kamu melakukan puasa di bulan Sya'ban selain amal-amal yang lain ya. Maka beliau mengatakan bulan Sya'ban ini sering dilupakan loh oleh umatku. Karena dia kejepit loh antara Rajab dan Ramadan. Rajab itu Arba'atul Hurum yang mulia, Ramadan itu bulan istimewa. Nah, kadang-kadang Rajab ini lupa ya, Sya'ban ini lupa gitu. Padahal Sya'ban namanya ranting-ranting dari persiapan dari Rajab itu kan harus cabang-cabangnya harus mulai bertunas, mulai tumbuh, daun-daunnya ya, cabangnya dan sebagainya gitu. Artinya tidak boleh berhenti kita walaupun Rajab ini sudah lewat sebagai Arba'atul Hurum. Fala tadlimu fihinna anfusakum itu jangan kamu melakukan keburukan, melakukan dosa di bulan itu, bukan berarti di bulan Rajab ini kita lalai sehingga kita melakukan dosa lagi. Dan Rasulullah melihat itu, maka Rasulullah mengatakan samping ibadah-ibadah yang lain, kalau ibadah yang lain Rasulullah tidak pernah tidak lakukan ya, tapi yang menjadi lebih mencuat ya di mata para sahabat termasuk Zaid bin Usama bin Zaid, Ibunda Khadijah dan hadis-hadis yang lain itu adalah memang yang menonjol itu Rasulullah itu banyak di dalam di dekat dengan rumahnya, dekat dengan keluarganya itu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ya Bun ya. Di bulan Sya'ban dan banyak dekat dengan keluarganya, memberikan motivasi tadi ya, membangun ya suasana, membangun pemahaman hatinya bahwa kamu nanti mau Ramadan, perlu dipersiapkan. Termasuk juga hadis-hadis yang memang kita sering ulang ya dari setiap mau Ramadan itu adalah hadis-hadis yang sering beliau ulang juga setiap bulan Ramadan, mau bulan Ramadan gitu loh. Karena biasanya kita kalau Ramadan ini ya memang ada yang perantauan tinggal sendiri, ada yang baru menikah masih tinggal berdua gitu. Tapi ada yang memang di rumahnya tinggal keluarga besar gitu ya Bun ya. Artinya dengan membangun suasana seperti yang Rasulullah lakukan di bulan Sya'ban adalah banyak berdiam di rumah, berarti kita sudah harus menyamakan satu dengan yang lainnya dalam sebuah keluarga ya Bun ya, untuk bisa menyambut Ramadan ya Bun ya. Ada visinya yang tidak boleh lemah, yaitu kita ingin mardotillah gitu ya. Misi yang supaya mardotillah itu la'allakum tattaqun itu dapat, maka tentu dalam keluarga, dalam diri kita Rasulullah sudah mulai mempersiapkan itu, mempersiapkan beliau secara hamba Allah, mempersiapkan juga para anak-anaknya dan cucunya gitu ya, mempersiapkan juga para sahabat dan sahabiat, para umat Islam waktu itu yang memang berada di negara Madinah pada waktu itu kurang lebih selama 7 atau 8 bulan ya Rasulullah itu mengalami itu gitu. Nah, ini penting bagi kita gitu loh ya. Ini penting bagi kita bahwa kadang-kadang begitu lamanya, jarak lama walaupun sebenarnya nggak lama ya. Dari Syawal kepada Sya'ban tuh dengan rutinitas kegiatan hari-hari kita
Iya, Bun. Ya, dengan rutinitas pagi, siang, sore yang tidak pernah kayaknya terulang lagi ya dari Senin, dari bulan dan sebagainya. Terus Sebenarnya itu tidak lama. Cuman ketika memang manusia ini tergerus aktivitasnya, perhatiannya, kemudian semangatnya untuk hal yang sifatnya rutinitas, yang sifatnya merupakan bahagian dari status, peran dan fungsinya sebagai istri, sebagai gadis yang harus bekerja, kemudian sebagai seorang bapak yang harus mencari nafkah. Maka ini menjadi penting bagi Rasul untuk bisa kembali meneguhkan, kembali merefresh kembali bahwa kamu mau ada Ramadan loh, ada satu bulan yang luar biasa loh. Betul. Yang itu adalah buahnya tatakun loh gitu. Bener, Bun. Yang tatakun. Saya inget kalau Bunda nyampein tentang Ramadan tuh semau-maunya Allah mau ngasih seberapa banyak limpahan kasih sayangnya. Berarti artinya kalau kita sudah bangun keistimewaan Ramadan di dalam diri kita, artinya memang sudah seharusnya mitra di bulan Sya'ban ini kita semua adalah ajang bersiap-siap ya Bun ya untuk menuju bulan Ramadan. Persiapan maksimal ya untuk menghadapi. Dan yang menarik lagi di sini selain memang sering dilalaikan, artinya kita tidak boleh melalaikan gitu loh amal-amal soleh kita, cabang-cabang amal soleh kita, mau saumnya, kalau Rajab mungkin baru Senin Kemis, Sya'ban mungkin harus dengan ayam lebitnya, bahkan yang biasa begitu bisa lebih tingkatkan menjadi Daudnya dan sebagainya. Ibadah-ibadah yang lain juga sama, sedekahnya, infaknya, ya. Baca Qur'annya, kemudian zikrullahnya, istighfarnya, berbuat baiknya. Betul. Gitu ya, kemudian ada satu sikap kemarin kita bahas istiqomah ya. Kemudian ada istikharah di situ. Artinya istikharah itu kembali menyegarkan diri kita untuk menyandarkan seluruh pilihan-pilihan hidup kita itu adalah sesuai dengan pilihan-pilihan yang memang Allah suka. Iya benar. Seperti istikharah itu seperti itu. Artinya memang sudah menyesuaikan hati juga ya Bun ya. Kalau sudah berpasrah, bertawakal kepada Allah, pasti suasana hati pun apapun kondisi dan hasil keputusannya Insya Allah menjadi ikhlas, menjadi ridho. Dan ini kan harus dipersiapkan, tidak mungkin ada instan Kak Zoma. Maka ini harus proses 1 bulan 3 pekan ini menjadi sesuatu yang harus disadari oleh kita agar kita bisa menghidupkan sunnah Rasul dengan menghidupkan Sya'ban dengan ibadah-ibadah yang lebih, dengan puasa yang juga harus lebih gitu ya, lebih intensitasnya, lebih kualitasnya dan sebagainya. Yang menarik di bulan Sya'ban juga ternyata Rasulullah mengatakan turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Jadi malaikat ini dari mulai 1 Sya'ban kemarin nih sampai sekarang 5 Sya'ban sampai nanti akhir Sya'ban itu malaikat sibuk sekali melaporkan seluruh aktivitas kita. Melaporkan seluruh apa yang kita lakukan. Benarkah bahwa kita ini tidak melalaikan bulan Sya'ban? Itu akan terlihat bagaimana malaikat itu turun naikkah gitu untuk melaporkan diri kita, keluarga kita ya, anak-anak cucu kita dan masyarakat bangsa ini. Benar atau tidak gitu loh. Amal solehnya itu ditingkatkan atau tidak. Nah, Rasulullah punya satu kesukaan. Mungkin satu kecintaan ya, perasaan memang kalau orang beriman kalau udah sampai mahabbah ya, udah ada ikhlas, ada ridho, di situ ada mahabbah, ada cinta. Maka dia bilang fa uhibbu an ayyurfa'a amali wa huwa shaim. Ketika semua malaikat turun naik memberitakan semua amal soleh di bulan Sya'ban ini, maka aku suka, aku cinta. Ketika dilaporkan aku ini, Muhammad sedang apa kata Allah gitu ya. Selain amalan yang lain dilakukan, dia sedang puasa ya Allah gitu kan kata malaikat. Nah, ini tentu kan perkataan beliau, hadis-hadis beliau, tindakan-tindakan amaliyah beliau yang digambarkan oleh para istrinya dan sahabatnya yang tidak diucapkan oleh beliau itu adalah bahagian dari sesuatu yang menjadi pola hidup kita. Sya'ban ini penting buat kita untuk bisa
kembali melakukan kegiatan-kegiatan duniawi kita, rutinitas kita, Iya, Bunda. amal-amal soleh kita, ya sholat duhanya gitu ya, sholat qiyamul lailnya itu sudah mulai harus diaktifkan dari sekarang. Kemudian khatamul Qur'annya, infak sedekahnya dan sebagainya, ketulusan ya. Jadi sikap ketulusan dan keikhlasan kita untuk hidup, dan kemudian ketulusan dan ikhlasan itu melahirkan satu kedermawanan, melahirkan satu pengorbanan, melahirkan satu kesetiaan dan ketaatan kita untuk mencapai ridha Allah. Maka ini menjadi sesuatu hal yang harus menjadi satu keniscayaan, menjadi satu keharusan. Karena amal-amal yang kita lakukan tadi, saumnya, ibadahnya yang sifatnya jasadi ya, itu menjadi sesuatu yang kosong gitu kata Allah, tidak bernilai kalau tidak dilandasi atau tidak merupakan bukti dari ketulusannya, kecintaannya, selalu ingin menjadikan Allah itu satu-satunya tempat kita berlindung, tempat kita mengadu, tempat kita meminta, berharap terhadap segala sesuatu kebutuhan kita. Artinya di bulan Sya'ban ini kita menginginkan belajar yang kemarin dari belakang itu bulan Rajab ya, kita ingin kembali menumbuhkan mitra apa? Melakukan amal-amal baik ini untuk kehidupan ukhrawi kita. Itu yang kita inginkan. Karena begitu banyak ketika Allah mengatakan ada manusia ya Rabbana atina fid dunya hasanah, yang hanya minta dunia, ada ternyata kualitas itu. Nah, berarti kemarin itu mungkin kita agak lalai ya, saking sibuknya, sampai sibuk dunia, sibuk kerja, sibuknya menghasilkan untuk makan minumnya, untuk keluarganya, untuk anak cucunya. Maka kita mencoba sekarang melakukan itu semua adalah mendekatkan diri kepada Allah secara batiniah, secara nafsiyah. Apa? Melakukan apapun untuk ukhrawi kita. Atau Rasulullah SAW bilang al-inabatu ila daril khulud. Orientasi semua apa yang kita lakukan di muka bumi ini sebagai manusia, semua orientasinya adalah untuk kehidupan akhirat. Betul, setuju ya Mitra Jaycee. Seperti itu. Karena gini ya Bun, kadang mungkin manusia kita ngejar ibadahnya, kita ngejar kuantitasnya, kita sudah tambahkan sunnah-sunnahnya, tapi khawatir mungkin terlupa dari pembersihan jiwanya. Tadi Bunda sampaikan bahwa kedekatan batiniah kita kepada Allah artinya mungkin kita pernah berbuat salah kepada orang, maka kita harus meminta maaf kepada orang tersebut, atau mungkin kita dizolimi begitu ya Bun oleh orang, artinya kita juga harus memaafkan, mengikhlaskan, apapun. ridho ya. Jadi orang yang mukhlisina lahuddin, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah melalui syariat ini gitu ya, ibadah-ibadahnya memang dia di samping memang dia harus meminta maaf karena itu adalah bahagian dari ibadah muamalah itu. Betul ya. Meminta maaf, kemudian menghilangkan rasa iri dan dengki, menghilangkan hasad, menghilangkan penyesalan terhadap segala sesuatu yang pernah terjadi sama kita. Itu suka tumbuh ya, suka timbul tenggelam gitu loh. Mencoba untuk menyedikitkan pelan-pelan terus sampai kepada ketika orang lain berbuat zalim sama kita, maka fala tadzlimu fihinna anfusakum, dengan cara apa kita walaupun kita dizalimi, maka kita menjadi pemaaf. Jadi hasad dengki itu adalah menjadi sumber sebenarnya dari penyakit hati. Nah, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, batiniah kita, orientasi hidup kita, ada muhasabah ya di situ ya. Muhasabah bagaimana aplikasi pembuktian kita sebagai orang-orang yang mengaku diri kita adalah percaya kepada Allah wahdah gitu. Tentu ini Sya'ban ini menjadi bahan muhasabah. Jadi Rasulullah melakukan itu sebenarnya bagian dari sebuah muhasabah beliau yang bisa dilihat oleh manusia, oleh umatnya secara lahiriah gitu ya. Tapi secara batinnya juga seperti itu. Makanya kan ketika beliau bicara puasa gitu ya, ketika beliau bicara tentang kenapa sih puasa kan parah gitu ya, puasa itu lapar, puasa itu haus, kita harus melakukan aktivitas gitu kan, betul. Sementara aktivitas kita terus berjalan, yang bekerja jalan kerja, mencari nafkah cari nafkah, yang ngurusin anak kan, hamil ya hamil gitu kan, ada dapur kasus sumur kan tetap harus dilakukan normal.
Iya, tapi Bunda. kita dalam keadaan puasa. Rasulullah selalu mengedepankan atau memberikan penjelasan beliau adalah supaya apa? Supaya puasa ini tidak menghalangi untuk melakukan aktivitas yang lain, gitu kan? Atau jangan sampai aktivitas dapur, kasur sumur, cari nafkah dan sebagainya ya, kebutuhan hidup duniawinya ini menghalangi dia untuk tidak berpuasa gitu loh. Makanya beliau mengatakan innal jannati baban. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu, Kak Zoma. Iya, Bunda. Itu luar biasa, ada satu pintu. Yuqalu lahu, pintu itu diberi nama Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Iya, Bunda. Ar-Rayyan itu apa artinya? Ar-Rayyan itu basah melimpah atau sejuk. Sejuk. Ya, sejuk. Iya, Karena Bunda. orang puasa itu kan kering, kerontang. Walaupun umpamanya lagi sejuk udaranya, tetap aja kan nggak makan ya. Tetap lemes, tetap ini kan gitu. Iya, Bunda. Tapi dia Ar-Rayyan, yuqalu yaumal qiyamah. Nanti para malaikat itu akan memanggil ya di yaumil qiyamah itu. Dia mengatakan aina shaimun. Mana orang-orang yang ahli puasa ketika di dunia? Insyaallah. Itu bukan hanya puasa Ramadan ya. Dia yang merambah juga ke puasa-puasa sunnah seperti bulan Sya'ban ini. Fa idza dakhala akhirahum ughliqa dzalikal bab. Ketika semua ashabus shaim, orang-orang yang ahli puasa ini masuk semua di pintu itu, maka tidak ada seorang pun yang lagi apa namanya terbuka pintunya dan dikunci oleh malaikat. Tidak ada siapapun yang bisa melalui itu kecuali orang-orang yang rajin berpuasa. Nah, artinya ini kan ada satu nilai, ada satu pencerahan, ada satu sabda Rasulullah SAW bahwa ketika melakukan puasa itu bukan hanya sekedar lahiriah gitu loh. Saya capek, saya bukan. Tapi ini adalah bagian dari sebuah kekayaan jiwa, pemahaman ilmu bahwa nanti ketika kamu merasakan haus, merasakan lapar, mungkin di bulan Sya'ban sudah mulai berfastabiqul khairat ya. Kan harusnya bulan Ramadan besok dong gitu kan. Kenapa mesti kita sekarang kan begitu kan? Kenapa harus sekarang? Harus mulai sekarang dan sebagainya. Ingat bahwa hanya orang yang ahli puasalah yang bisa melewati pintu Ar-Rayyan ini. Karena yang rajin berpuasa itu khusus ya, Bunda. Iya, jadi ada fadilah, ada satu janji yang Rasulullah berikan, Allah dan Rasulnya berikan. Secara keyakinan, itu kan keyakinan mata hati yang kita yakini betul bahwa itu memotivasi kita bahwa apapun yang kita lakukan hari ini sangat punya hubungan dengan keyakinan kita kepada hari akhirat. Nggak boleh itu terbatas hanya di dunia gitu. Bunda. Seperti itu ya. Makanya Bunda. Kalau ini hadisnya tadi Bukhari dan Muslim ya, ininya ya. Atau mungkin kita mengatakan kita Rasulullah pernah melakukan ucapan berkali-kali itu. Beliau mengatakan begini. Ini dari Abu Sa'id Al-Khudri mitra ya. La yasumu abdun yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaumun nar an wajhihi sab'ina kharifah. Rawahul jamaah illa Abu Daud. Setiap seorang hamba berpuasa suatu hari dalam perang sabil, di dalam perjalanan keimanan dan ketakwaan ya, dia membuktikan syahadahnya, membuktikan keyakinannya kepada Allah, maka dengan satu hari itu akan menghindarkan dirinya dengan neraka itu selama 7. Sab'in itu 70 ya. 70 tahun. Kalau 70 tahun berarti 70 musim ya. Iya, Bun. Ya kan ada musim kan di situ ya. Jadi ini bagian dari sebuah motivasi kita gitu. Makanya ketika Ramadan kenapa Rasulullah itu banyak di rumah ya kan, Rajab ke Sya'ban. Karena Rasulullah ingin mengajarkan wahyunya, memberikan motivasi kepada umat. Dan ini harus kita lakukan gitu loh. Karena apa ya? Warisan Rasul itu ada Al-Qur'an dan Sunnah itu ada gitu. Dan kita tidak boleh tidak belajar, dan kita tidak boleh mendengar, dan kita tidak boleh tidak melakukan apa yang pernah dilakukan dan pernah dimeriahkan atau pernah diistiqomahkan, ditampilkan oleh Rasulullah apalagi di bulan Sya'bannya. Iya, Bunda. Seperti itu. Baik, Bunda.
Ya. Dan tentunya Bun kita sambil ya Bun ya Iya. menyapa Mitra JC juga yang sudah bergabung di Facebook Mitra 3 menit menuju jam 10:30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini sudah banyak sekali yang bergabung Bun. Cuma mohon izin membacakan nama akunnya ya Bun Iya. ya. Khawatir nanti ada yang teteh gitu ya, Mas atau Abang gitu. Nanti kita bacakan nama akunnya. Ini yang pertama yang sudah bergabung ada Fauzan Ramadan. Assalamualaikum, alhamdulillah Al-Misbah menyimak. Kemudian juga ada Yeti Oktaviani. Assalamualaikum Bunda dan Kak Zoma. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Umi Futin hadir. Ada juga Abu Ali dari Tangerang Selatan menyimak. Dan juga ada Muminah Tul tulisannya di sini ya Bun ya. Alhamdulillah akhwat Al-Misbah menyimak. Semoga sehat selalu untuk Bunda dan juga Kak Zoma. Ada Subaidi Nurus, Assalamualaikum, Hal Ijrah Marunda hadir, Umi Kak Zoma. Ada juga Hana Lestari, Alhamdulillah bisa ikut menyimak dari Bekasi. Ada Cucu Rukoyah yang juga memiliki pertanyaan, kita tahan terlebih dahulu. Ada juga Adilah Jihad, Assalamualaikum, Babelan Bekasi menyimak. Ada juga yang bergabung dari Ingat, Bunda Fatia. Ada pertanyaan juga dan pertanyaan dari Sahifah IPA. Tadi kalau tidak salah ada juga Ida Rosida yang bergabung ya. Mungkin tertutup chat komentarnya. Baik Bunda, kita memiliki 3 pertanyaan Bun. Berarti kita langsung saja ya Bun ya tanya jawab dengan Mitra JC yang juga sudah bergabung. Nah, yang pertama ini tadi pertanyaannya adalah dari Cucu Rukoyah. Bunda mau tanya tapi di luar tema terlebih dahulu Bun. Apakah baca Al-Fatihah di sholat wajib hanya cukup di rokaat pertama saja? Al-Fatihah ya ini ya. Di rokaat kedua, ketiga, keempat boleh baca boleh tidak. Benarkah Bunda? Kemudian maaf Bun, teman saya ada yang berpendapat seperti itu. Katanya teman saya ini dapat dari Ustadz YouTube yang suka ditonton kajiannya. Jadi di rokaat pertama saja Al-Fatihah, selebihnya enggak. Ya, seperti apa Bun? Dalam salah satu hadis Rasulullah, la salata liman la yaqra'u bil Fatihah. Atau tidak sah, tidak dihitung rakaat ya, tidak sah salat seseorang kalau dia tidak membaca dari setiap rakaat itu adalah biqiraatil Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Berarti setiap rakaat dihitung rakaat kalau dia membaca Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah itu adalah rukun. Kalau rukun itu wajib dijalankan ya. Wajib seperti niat itu kan wajib itu. Jadi bahkan kalau ada seorang yang masbuk aja, makmum masbuk ya, makmum masbuk itu makmum yang terlambat gitu. Ketika sudah dia bisa ngejar sampai sujud gitu ya, atau dia bermakmum kemudian belum mendapatkan Al-Fatihah, dia sendiri tidak mendapatkan Al-Fatihahnya imam, dan dia tidak juga mendapatkan membaca Al-Fatihah itu tidak dihitung satu rakaat, walaupun dia sujud, walaupun dia itidal umpamanya, itu tidak termasuk. Karena jadi nanti harus mengulang gitu, harus menambah gitu kan. Jadi artinya la sholata, maka tidak dianggap sholat atau tidak dianggap satu rakaat atau sholat itu sah kalau di antara rakaat-rakaat itu tidak membaca Fatihah. Kalau baca surah pendek dan tidak baca itu tidak membatalkan. Tetapi Al-Fatihah ini adalah bagian rukun. Kita lihat lagi ya rukun-rukun dalam sholat ya, karena ada syarat dan rukun dalam sholat itu ya. Syaratnya itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan di luar sholat, yang itu menjadi syarat sahnya seseorang, seperti wudhu, menghadap kiblat, ini harus bersih kan gitu. Tapi kalau umpamanya takbiratul ihram dengan niatnya, kemudian baca Al-Fatihah itu dari mulai bismillah sampai amin, itu rukun, harus dilakukan atau harus diucapkan gitu. Baik. Makanya ini kalau umpamanya orang beriman tidak perlu harus baca Al-Fatihah, karena imam yang zahar ya, kayak subuh, kayak maghrib, isya. Nah,
ketika imam menzaharkan atau mengeraskan suaranya gitu kan, Alhamdulillahirabbil alamin, maka kita mendengarkan, nggak perlu harus baca. Ya, Bun. Iya. Kecuali untuk sholat zuhur, asar. Nah, ketika berimam tapi sholatnya itu sir, ya tidak terdengar, maka kita ikut membaca Al-Quran, membaca Fatihah. Iya, dan itu wajib setiap rakaat ya, Bun. Iya, itu wajib jadi rukun sholat. Iya, seperti itu ya. Siap, Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih pertanyaan untuk Cucu Ruqayyah dirangkas gitu, betul ya, Bun ya? Iya, dirangkas. Dan selanjutnya Bunda, kita akan menyapa pertanyaan Mitra JC. Bunda, adakah tips aktif Ramadan hingga Syawal? Bukan semangat awal-awalnya saja. Oh gitu. Itu dari Ingat nama Facebooknya. Dari Ingat ya. Iya, Bun. ini luar biasa nih. Kita lagi ngebahas tentang maksimalitas Sya'ban untuk Ramadan. Ini sudah mulai masuk bagaimana belum melewati Ramadan, tapi dia bagaimana mencoba mempersiapkan supaya menghadapi Syawal. Betul, bahwa kembali kita akan mengingat Kak Zoma bahwa bulan-bulan Hijriah ini adalah bulan-bulan yang memang harus kita hafal. Betul. Harus kita tahu apa saja di dalam bulan-bulan itu yang istimewa, hari-harinya, kemudian tanggal-tanggalnya, kemudian masa-masanya ya, waktu-waktunya. Karena memang bulan Hijriah itu adalah bulan yang sangat terkait dengan pelaksanaan syariat, pelaksanaan ibadah ubudiyah kita kepada Allah. Iya, benar. Maka ketika bicara Sya'ban, maka ketika dia mampu memaksimalitas Sya'ban ini benar dengan ketulusan, dia mau baca, dia mau dengar ya, dia mau mendengarkan tausiah, dia punya guru, dia mau ta'lim, mau ngaji gitu. Ini insya Allah kalau itu dilakukan setiap tahun, apalagi di Rajab sama Syaban, insya Allah itu akan terus mengingatkan. Jadi kelalaiannya itu tidak terpuruk gitu, tidak terjun payung kelalaiannya. Karena kalau mau naik lagi supaya tidak lalai lagi itu sulit gitu loh. Maka Syaban ini menjadi penentu sebenarnya Mitra terhadap bagaimana kita secara batiniah, secara secara nafsiyah kita, secara keimanan dan secara jasadiah kita. Iya, Bunda. Secara lisan kita. Untuk bisa memaksimalkan dan benar-benar bisa menjadikan Ramadan itu adalah bulan atau institusi, ya, untuk kembali Allah mengampuni kita, Allah merahmati kita, ya kan, Allah menjauhkan kita dari api neraka. Nah, ini harus tertanam. Nah, tentu ketika seseorang tidak mempersiapkan, kita akan ulang lagi ya, seseorang itu tidak mempersiapkan Ramadan masuk ke, kalau dibilang Ramadan itu kan seperti rumah sakit sebenarnya. Kita pernah bahas itu ya, seperti rumah sakit gitu loh. Mencoba untuk Allah dengan Ramadan ini mencoba untuk apa? Membakar seluruh. Karena Ramadan itu artinya membakar, kemarau membakar. Allah mencoba untuk menghapus atau membakar seluruh karat-karat hati kita, dan seluruh dosa-dosa, kelalaian kita. Paling tidak jangka pendek yang lalu adalah dari mulai Syawal kemarin sampai kepada Sya'ban. Sehingga ketika ada di Ramadan ini, bagaimana supaya Allah mengampuni kita atau membakar seluruh keburukan-keburukan kita, bersih semua kita. Seperti kayaumi waladathu ummu, seperti orang bayi baru lahir. Tentu tidak akan mungkin ujuk-ujuk di bulan Ramadan itu, di bulan Ramadan saja kita mempersiapkan. Harus ada prepare dan persiapan sebelumnya. Seperti itu. Persiapan ini tentu adalah persiapan tadi, iman dan takwa kita, keyakinan kita. Bagaimana iman dan takwa itu menjadi pagar kita, menjadi pakaian kita, menjadi bekal kita. Apa buktinya? Ya lakukan apa-apa yang memang harusnya dilakukan oleh seorang beriman. Baik yang wajib merambah kepada yang sunnah. Karena setiap kewajiban yang wajib-wajib itu, ibadah-ibadah yang wajib Mitra, pasti ada sunnahnya. Pasti ada nafilahnya. Iya, Bunda. Ya kan?
Makanya Rasulullah lakukan yang nafilah itu lebih banyak, gitu kan? Di bulan-bulan Rajab dan Sya'ban. Nah, masuk di bulan Ramadan, maka diharapkan Ramadan ini adalah hati kita, amalia kita itu berjalan menjalani Ramadan pada malamnya, pada siangnya dengan segala konsekuensinya ya gitu, dengan segala aktivitas yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat Islam supaya mendapatkan al-jannah ar-rayyan, maka itu sudah tidak lagi ada keterpaksaan karena apa? Sudah disiapkan. Betul. Niat kita sudah innamal a'malu binniyat. Kita tahu bahwa sesungguhnya segala sesuatu tergantung niat. Artinya segala sesuatu dinilai oleh Allah, dia itu menjadi orang yang mendapatkan buah takwa, itu sangat tergantung dengan tauhidnya. Niat itu berhubungan dengan tauhid, dengan akidah. Akidah tauhid yang mengendalikan, mengekang dan mengarahkan hidup dia secara batinnya itu adalah nawa, iman, niat. Walikulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu sangat tergantung dari setiap orang di hadapan Allah. Dia mendapatkan nilai takwa atau tidak, itu Allah nilai adalah niatnya. Karena niat itu adalah lahir dari sebuah pembuktian akidah dia, tauhid dia kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, gitu. Betul, Bun. Nah, masuk di ini faman kana hijratuhu ilallah wa rasuli. Jika sudah tahu bahwa dia ingin berhijrah, diperbaiki di bulan Ramadan, kalau orang terbakar semua kesalahan-kesalahan diampuni Allah, kan berarti dia hijrahnya luar biasa tuh. Ketika hijrahnya, niatnya dan hijrahnya untuk Allah dan Rasul, dia akan dapati itu. Tapi ketika niatnya itu adalah wa man kana hijratuhu lidunya aw imra'atin ayyankihuha, ketika dia masuk di Ramadan itu di dunia itu bisa banyak ya Zoma. Bukan hanya di termasuk kenapa saya bangga di bulan Ramadan puasa dan sebagainya. Kenapa? Karena nanti di Ramadan saya udah pulang kampung. Tuh di dunia tuh. Karena nanti saya di Ramadan bisa beli baju baru. Karena dapat bonus berapa bulan gaji. Iya, Bun. Kemudian apalagi kan Zoma? Karena di bulan Ramadan dengan bonus itu aku bisa beli baju baru. Di bulan Ramadan banyak makanan-makanan. Karena di Ramadan itu ada makanan. Saya puasa nanti dengan uang yang ada, dengan rezeki yang ada yang ditabung, maka saya bisa memberikan menyuguhkan apa yang aku suka. Kelihatannya dia puasa gitu loh. Puasa seperti orang-orang. Tapi ketika nawa, walikulli imri'in ma nawa, ya. Innamal a'malu binniyatnya itu adalah orientasinya begitu gitu kan. Itu disebut dengan orang beribadah kepada Allah tetapi duniawi. Berpuasa mengikuti aturan, seolah-olah mengikuti aturan Allah gitu ya. Tapi duniawi gitu niatnya, orientasinya tuh duniawi. Kan banyak juga kan orang yang berdoa juga untuk duniawinya, bukan untuk juga akhiratnya. Sehingga orang-orang ketika hijrahnya itu adalah untuk dunia, karena banyak keberkahan. Emang betul sih di Ramadan itu banyak berkah Kak Zoma. Berkah bukan hanya kepada orang beriman, tapi barokah dunianya juga kepada orang yang tidak beriman. Banyak apa? Dia produk-produk dia bisa jual. Oh itu di bulan Ramadan laku. Memang Islam itu rahmatan lil alamin ya gitu ya. Apa saja yang bisa. Umpamanya bulan Ramadan saya bisa bikin kue umpamanya kan. Kan ada yang bikin kue sampai bisa beli ini, beli itu, bisa ini dan sebagainya. Bukan tidak boleh usaha itu mah. Tapi jangan di dunia. Jadi dia puasa kemudian tapi di satu sisi dia mengaktifkan kegiatan duniawinya, melupakan niat, melupakan cara, melupakan tujuan. Bahwa Ramadan itu adalah sebenarnya harus disempurnakan, baik lahiriah dan batiniahnya. Tidak boleh tertinggal hanya karena soal-soal duniawi. Nah, kita lihat umpamanya nanti di awal bulan Ramadan sampai nggak puasa umpamanya ke Tanah Abang. Untuk apa? Untuk beli yang murah untuk dijual nanti. Atau di akhir Ramadan ya. Karena biasanya diskonnya godaannya di akhir Ramadan. 10 itu diskonnya Allah luar biasa. Hunting Lailatul Qadar. Apa hunting Lailatul? Berburu Lailatul Qadar ya. Atau berburu ini ya. Gitu. Kalau kelihatannya bulan Ramadan dia puasa, dia mempersiapkan dan sebagainya, tapi karena orientasinya duniawi.
di mana orang-orang di 10 Ramadan itu cari apa? Diskon-diskon. Dia lupakan bahwa hunting orang beriman itu harus hunting Lailatul Qadar, karena di situ ada pahala sama seperti beribadah 1000 bulan. Masya Allah. Dan itu lupa. Iya. Kadang ibu-ibu juga mungkin saking semangatnya ya Bu Iya. ya, saking banyak orderan gitu masuk nih kue-kue kering orderannya. Betul. Akhirnya bikin ini itu dan akhirnya capek, lelah dan lain sebagainya, justru malah mempengaruhi kualitas Iya. Ramadannya ya Bu. Iya, ya. jadi nanti ini termasuk pertanyaan ke Syawal ya. Jadi pola di bulan Ramadan itu ketika memang niatnya karena Allah dan Rasul, dia akan lakukan. Bahkan ada apa namanya? Ada seseorang atau beberapa orang yang mengatakan saya akan beristirahat di bulan Ramadan untuk berdagang, untuk apa? Saya ingin fokuskan Iya. di bulan Ramadan. Jadi aku diberikan rezeki oleh Allah selama 11 bulan, maka aku akan fokus off, sehingga karena rezeki itu akan aku akan aku pakai untuk maksimalitas di bulan Ramadan. Masya Allah. Ada sampai seperti itu Kak Zuma. Bun, ya. Walaupun tidak semua orang bisa begitu ya, Iya. karena kalau nggak punya tabungan, bukan itu maksudnya. Maksudnya ketika memang kita tahu bahwa rezeki yang harus Allah berikan pada kita, nikmatnya banyak Mitra. Iya Bunda. Kita harus bisa mensyukurinya. Mensyukurinya tuh di bulan Ramadan tuh benar-benar mampu menjawab seluruh perkara-perkara yang memang mungkin sebelum 11 bulan sebelumnya itu sangat tidak bisa menjawab dengan baik kita gitu loh. Tidak menjawab dengan baik apa yang memang menjadi pertanyaan Allah dan menjadi kewajiban kita gitu loh. Nah, maka bulan Ramadan ini. Nah, makanya bukan berarti harus di rumah, tidak. Iya Bunda. Toh memang orang bekerja juga untuk keluarganya juga itu ibadah. Ya kan? Toh juga ibu rumah tangga dapur kasur sumurnya juga tidak harus kemudian saya nggak mau nyapu deh, nggak mau ini deh, biarin aja, siapa yang bersihin kalau nggak punya khadimat, kecuali punya khadimat gitu ya, atau kalau laundry aja lah pokoknya selama 1 bulan. Nggak juga begitu gitu, karena nilai puasa seseorang, ibadah seseorang itu menjadi nilai yang lebih di hadapan Allah ketika dia mampu mensiasati gitu ya seluruh aktivitas rumah tangga kita itu yang kita biasa jalani di luar puasa gitu. Iya. Nah, Siap Bunda. awi maratin ayang kihuha, atau seorang akan berhijrah ingin mendapatkan seseorang gitu ya, dan hijrah walaupun mungkin saya ingin dapatkan perempuan itu loh, atau ingin mendapatkan pasangan yang soleh itu, tapi hijrahnya itu sebatas itu nggak boleh. Iya, Ya harus memang lillahi ta'ala semuanya karena Allah. Karena Allah. Nah ini di bulan Ramadan harus mindsetnya seperti itu gitu ya. Nah, makanya tidak ada di bulan Ramadan itu yang pulang kampung itu cuma modelnya di kita ya. Di bulan Ramadan itu ada adat istiadat sejak zaman dahulu orang tua kita. Memang kalau bulan Ramadan itu yang urban itu kan orang yang dari desa ke kota. Nanti dia akan pulang di masa panjang liburan gitu ya. Kalau dulu kan Ramadan libur total ya. Libur total. Kalau sekarang kan tidak. Nah itu biasanya momen itu dijadikan tuh 10 Ramadan itu kan perusahaan-perusahaan bangun sudah mulai libur atau yang bekerja, yang dagang dan sebagainya tuh sudah mulai off gitu ya. Udahlah gitu kayak mau pulang kampung. Maka di momen-momen perjalanan ke kampung itu bulan-bulan berburu Lailatul Qadar sebenarnya. Coba bayangkan kalau dia nggak puasa. Iya, karena walaupun sebenarnya musafir boleh. Cuman kan sayang sekali gitu, karena pulang kampung itu bukan sesuatu yang, karena itu kebiasaan ya. Kenapa nggak pulang kampung nanti setelah Ramadan? Iya kan, bisa kan ada pilihan, karena itu bukan bagian dari sebuah ritual yang memang ada waktunya, wajib waktunya ini, seperti sholat kan. Kalau udah lewat asar ya nggak boleh lagi, itu sholat asar, maghrib gitu kan. Kalau namanya pulang kampung itu adalah bagian dari sebuah adat istiadat. Tapi bagaimana supaya tetap kita hunting Lailatul Qadar ini? Kita pulang kampung berdesak-desakan, sholat lupa, ya kan, tidak punya tempat duduk, alasannya karena ini, puasa enggak, sholat enggak dan sebagainya. Padahal kita disuruh berburu Lailatul Qadar di situ. Nah, masuk di situ. Nah, jadi bulan Ramadan ini sesuatu yang memang bisa membuat kita seperti baru lahir, kembali kepada fitrah ya, kepada kesucian asal kejadian kita. Tentu makanya ada Syawal, kan itu bahasanya ya? Iya, ada bulan Syawal. Syawal. Tahu Mitra arti Syawal?
Syawal itu artinya meningkat, peningkatan. Kalau sebelum Ramadan Sya'ban, jadi bukan apalah artinya sebuah nama, tidak ada. Dalam Islam itu nama termasuk hari-hari dan bulan-bulan kita. Itu adalah bahagian dari sebuah hikmah yang harus kita ambil ya. Para ulama suka mengambil hikmah-hikmah dan kenapa itu ada Sya'ban. Sya'ban itu sebelum Ramadan. Kenapa Sya'ban? Ya karena memang harus dipersiapkan. Harus mulai tumbuh amal-amal soleh itu, gitu kan? Kenapa Ramadan itu adalah tinggal metik buahnya? Tentu takwa itu akan terus menjadi label kita ketika semuanya sudah dipersiapkan dari mulai Rajab dan Sya'ban sampai Ramadan, melakukannya sudah enak gitu. Hijrahnya sudah enak, dipersiapkan dengan rapi. Kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan, semua dipersiapkan. Tetap harus melakukan ibadah secara ritual dan muamalah dan sebagainya. Syawal, kenapa harus Syawal? Kok Syawal bukannya sebelum Ramadan gitu ya? Kenapa Syawal? Karena memang kalau kita lihat seperti tadi ya, sudah mulai merosot itu kadang-kadang mulai dari akhir Ramadan. Bagi orang-orang yang nggak paham ya, kebanyakan begitu kan ininya. Kalau orang yang paham, orang yang beriman, dia banyak di rumah. Dia tidak ini apa-apa macam-macam. Dia banyak melakukan dia mendekatkan diri pada Allah di sepertiga malam. Dia menangis kepada Allah karena yakin bahwa dia tidak yakin bahwa tahun depan juga umpamanya dia akan ketemu dengan Ramadan. Itu ada yang di akhir itu sudah mulai merosot dah. Gitu. Makanya ada Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Harus lebih ditingkatkan usahanya untuk supaya jejak-jejak ibadah, asar-asar ibadahnya di Ramadan, ketulusan dan pengorbanan kesetiaannya untuk mencapai ridha Allah di Ramadan tidak berubah walaupun bulan Ramadan yang mulia ini sudah lewat gitu maksudnya. Betul. Memang sih yang membuat kita sebenarnya kita nggak tahu juga ya Bun ya, keadaan orang dia sedang berpuasa atau tidak gitu ya, mungkin yang perempuan, tapi akhir-akhir ini sih memang di akhir-akhir Ramadan ya kayak tahun kemarin gitu ya Bun, sudah sangat terlihat orang itu sudah biasa makan dan minum di bulan Ramadan. Artinya sebenarnya kalaupun perempuan ada uzur syar'i gitu ya Bun ya, artinya kita juga kan gak enak ya Bun. Malu lah harusnya gitu. Iya, soalnya kan yang lain sedang berpuasa gitu, tapi ini sungguh santai sekali gitu. Harapannya mudah-mudahan ya Mitra JC, mungkin yang perempuan atau yang sedang hamil atau mungkin yang sedang nifas. Yang sedang tidak berpuasa. Ya mudah-mudahan bisa menjaga ya Bun ya. Kalau malu kita itu kan malunya sama Allah. Ketika malu kita sama Allah, dia akan malu juga kepada manusia. Ya, kalau udah malu kepada dia yang tidak melihat kita secara kasat mata ya, karena di hati malunya, dia akan malu juga di hadapan manusia. Dia akan makan mungkin akan ngumpet lah, akan di mana lah, atau mungkin beli di rumah lah gitu. Seperti itu. Memang ada al-haya'u minal iman gitu ya, bahwa malu itu adalah sebagian dari iman gitu Kak Zoma. Baik Bun. Sehingga di bulan Syawal ini harus meningkatkan apa tadi? Bagaimana supaya meningkat, tetap bisa meningkat. Jadi di awal itu nggak cuma semangatnya aja gitu Bun, tetap terus bisa semangat sampai dengan bulan Syawal. Di Syawal itu ada juga keistimewaan Kak Zuma. Ya kan? Iya Bun. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal ka shoma dahr. Iya Bunda. Jadi barang siapa orang yang berpuasa bulan Ramadan penuh, kemudian diikuti 6 hari sunnah di bulan Syawal, maka dia puasanya sama pahalanya berpuasa 1 tahun. Kasomadah. Coba bayangkan. Dipersingkat hanya ada di bulan Syawal. Coba bayangkan kalau bulan Ramadan 30 hari, kali 10, ya kan? 10 ini. Nah Syawal itu juga 10 ya. Itu kalau dihitung dengan Syawal, Syawal nah 10 kali 6 gitu. 60 ya. 300 kalau 1 tahun kan 360. 1 tahun. Di bulan Ramadan bisa pahalanya 300, di ini 60. Jadi 360 tambahan lagi. Jadi pahalanya seperti itu. Kita pahala seperti puasa selama 1 bulan di bulan-bulan biasa. Nah, ini harus diikuti gitu loh. Kalau memang ingin Syawal ini bagaimana cara menguatkan, tunjukkan bahwa kita tidak boleh kembali ke habit sebelumnya.
Ya, kebiasaan lalai sebelumnya, oh nggak apa-apa lah, ini kan bebas, saya bulan Ramadan umpamanya udah mulai dari mulai Sya'ban saya persiap-siap sampai ini, udahlah kalau Syawal ini saya istirahat lah, nggak bisa begitu gitu loh. Tetap terus ada berkelanjutan ya Bun, ada ya. progresivitas. Karena orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bersyukur ya, orang yang bertakwa itu kan orang yang bersyukur, maka orang yang bersyukur itu harus ada progresivitas yang nyata dalam kehidupannya yang berhubungan dengan amal ubudiyah secara zahiri, jasa dia dan batiniyah. Jadi kalau masuk umpamanya tiba-tiba apalagi sampai subuhnya terlambat umpamanya, subuhnya kesiangan mitra. Alhamdulillah, kemarin kita udah mulai menangis minta ampun sama Allah, gara-gara kita mungkin silaturahim kemana-mana gitu ya, gara-gara datangnya pulangnya ini, sholat subuhnya ketinggalan. Kalau udah sholat subuh ketinggalan, kayaknya rada-radanya mah sholat malamnya juga nggak lewat itu biasanya mah gitu. Nah, bagaimana supaya sholat malamnya tetap ditingkatkan? Jangan melihat Ramadannya, karena bagi seorang beriman, kata para ulama-ulama ya, yang memberikan hikmah, ada hikmah pelajaran. Ramadan ini adalah starting point. Apa itu starting point? Awalan ya Bun. Iya, jadi kurikulum ya, kurikulum awal. Awal angkah awal. Agenda hidup seorang muslim itu ditentukan dari Ramadan. Kalau Ramadannya itu mampu mewarnai kehidupan dan ubudiyah dia sebagai orang beriman bertakwa di Syawal tetap istiqomah. Terus dipertahankan terus sampai ke Rabiul Akhir, Rabiul Awal umpamanya, Rabiul Akhir ya. Wah, itu luar biasa. Iya Bunda. Jadi agenda orang beriman itu dari Ramadan ke Ramadan. Wa Ramadanu ila Ramadan kata Rasulullah. Dari Ramadan ke Ramadan ini mampu mengeksiskan ya keyakinan dan ubudiyahnya di hadapan Allah, walaupun bukan Ramadan, walaupun bukan Arba'atul Hurum, sampai 6 bulan ya, sampai 6 bulan pertama, semester pertama dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, sampai kemudian 6 bulan kemudian dia kembali mempersiapkan tuh Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ketemu lagi Ramadan. Jadi semester yang keduanya ini adalah dia mempersiapkan diri untuk minta sama Allah supaya dia beri kekuatan untuk mempersiapkan bulan Ramadan besok. Dan dengan doa-doa ya, Rabbana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Mungkin kita bukan hanya itu lagi nanti. Allahumma barik lana fi Rabiul Akhir. Ya. Sampai dihitung Rabiul Akhir terus sampai Sya'ban wa balighna Ramadan. Istiqomahkan gitu. Maka menjadi agenda hidup seorang muslim adalah dilihat waktu. Makanya Allah mengatakan wala asri, demi masa. Ya kan? Beda dengan wan najmi was samai, tapi Allah bilang wal asri, demi masa. Bagi kita masa itu adalah sesuatu berkah, penuh keberkahan bagi orang beriman. Jadi yang disebut dengan tadi Syawal itu adalah peningkatan. Tidak boleh ada kendor kita. Kita silaturahimnya silahkan ya, orang namanya orang bersilaturahim ya. Kita mau Idul Fitri kita bersukaria, bahagia, kemudian kita bermaaf-maafan, itu bahagia dari sebuah kultur ya yang memang harus dibangun. Tetapi ingat gitu bahwa aktivitas kebahagiaan euforia kita Idul Fitri jangan sampai melupakan jejak-jejak amal soleh kita yang sudah kita bangun dari sebelumnya. Baik, Bunda. Gitu ya. Siap, Bunda. Allahu a'lam bishawab. Baik Bunda, terima kasih untuk jawabannya. Kita masih memiliki 3 pertanyaan Bunda. Jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Pertanyaan selanjutnya ada dari Sahifa Ipa, ada dari Kak Anissa Love Parents juga, dan juga ada Rika Novita Sari. Kita jawab satu persatu terlebih dahulu. Dari Sahifa Ipa, Bunda mau tanya, adakah persiapan khusus Bunda menyambut datangnya bulan suci Ramadan bagi umat muslim? Nah, batalkah puasa kita jika mencicipi masakan meski di ujung lidah? Dari Lumajang ikut menyimak. Jawa Timur. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua keluarga di sana. Amin. Apa yang harus dipersiapkan? Sebenarnya dari kemarin kita sudah bahas. Cuma memang intinya, kalau kemarin kita belum sempat mempersiapkan dengan baik amal ibadah kita, kemudian keikhlasan dan ketulusan kita,
Ya, yang penting mah ketulusan dan keikhlasan dulu, karena innamal a'malu binniyat kan gitu. Baru kemudian mencoba untuk merambah, mencoba untuk istiqomah di dalam melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Sholat tepat waktu, ya kan? Apalagi yang wajib tuh. Bagaimana menjadi istri yang soleha, melayani, ya. Kemudian sudah mulai merambah lagi, siapanya itu adalah qada puasa wajib mulai dilunasi hari ini. Karena tidak akan mungkin sempurna qada seseorang, puasa seseorang besok kalau dia tidak mengqada puasanya. Ya, syaratnya seperti itu. Kemudian mulai membuka hati dengan banyak pemahaman dan ilmu pengetahuan yang kita mungkin bisa membaca buku-buku, ya, kemudian kita bisa mempunyai daya literasi yang tinggi, ya. Mungkin kalau di Google ada para ulama-ulama yang rasih umpamanya ini kita dengarkan. Atau seperti ini juga kita bisa dengar, bershare, ya, seperti ini. Sehingga itu tadi betul kata Kak Zoma, bisa suasana itu sudah mulai dibangun di keluarga itu. Kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak, sebagai ibu rumah tangga, kita adalah ratu di situ yang bisa mewarnai, anak-anak, mantu dan cucu kita. Siap, Bunda. Nah, kemudian bagaimana dia bisa menjadi orang yang mempersiapkan buat orang lain kalau dirinya saja belum siap, iya enggak? Maka harus mulai dari kita. Dan ingat, orientasi kita mempersiapkan diri di bulan Ramadan bukan duniawi, tapi orientasi kita adalah ukhrawi. Bahwa Ramadan yang akan kita lalui ini adalah menjadi penentu terhadap di mana nanti rumah yang Allah berikan, atau di mana kita akan lewat, di pintu mana kita akan lewat, dibolehkan oleh malaikat, gitu ya, dengan izin Allah kepada kita. Sangat menentukan itu. Sehingga walaupun kita harus bekerja, mengajar, gitu ya, dapur kasur sumur jemur, mendidik anak dan sebagainya dengan bla 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 yang luar biasa, itu tidak akan, justru itu akan menambah, itu akan menambah kualitas kedekatan kita, muqarrabah kita kepada Allah, ketika kita tidak melupakan hal-hal yang memang sifatnya ritual, ya, sifatnya ibadah-ibadah mahdah, gitu. Kemudian merambahlah dia ke sunnah. Jadi sekarang udah mulai harus merambah ke sunnah. Saum sunnahnya udah, kodoknya udah, saum sunnahnya sunnah lah, salat sunnahnya, ya, kemudian qiyamul lailnya, duhanya, apalagi Kak Zoma. Kemarin-kemarin mungkin kita tidak, coba kita khatam, bisa nggak khatam nih, atau berapa juz lah di bulan Sya'ban. Kita mampu sehari one day one juz, silahkan mulai tempatkan. Kalau tahun kemarin, begitu evaluasinya. Kalau tahun kemarin saya di bulan Ramadan itu 1 kali khatam. Kalau perlu setiap tahun itu bertambah. Kalau kuat 2 kali, kalau kuat paling nggak dua kali khatam setengah umpamanya, ya. Ada progresivitas, karena orang bersyukur itu adalah orang yang punya progresivitas amalia, bukan progresivitas harta benda. Kan orang-orang yang materialis kan selalu orientasinya apa? Harta. Oh, saya habis bulan Ramadan ini mau ke sini, mau ke sini, belum kemarin ke sini kan harta lagi, ya. Jadi punya uang itu hanya untuk hanya untuk kepuasan syahwat duniawi. Tapi kita ingin bahwa bulan Ramadan ini ada istimewa. Kenapa kok bisa sampai saya kenapa saya kemarin bisa sampai 1 kali khatam? Itu kan karena kerja keras. Nah, bagaimana ini ditampilkan lagi semangat itu. Terus seperti itu. Tahun besok kalau 2 dapat, 3 kali khatam. Dan itu apa pelaksanaannya bisa 3 kali khatam 1 Ramadan, 2 kali khatam 1 Ramadan? Karena kita terbiasa membuka-buka ayat Al-Quran di bulan-bulan biasa. Gitu Kak Zoma. Iya, Bunda. Jadi segala sesuatu harus dibiasakan. Bagi satu orang dengan yang lain berbeda cara keringanannya atau beratnya. Kalau seseorang terbiasa dia hatinya itu diolesi dengan oli Quran, gitu ya. Tadarus, ya, dari 1 ayat, 10 ayat terus sampai ini akan menjadi mudah. Ketika kita melapangkan hati dan jalan kita menuju Allah, Allah akan lapangkan itu. Makanya orang yang tidak lapang hatinya atau berat, kok bisa ya?
Kok bisa ya dalam waktu itu sampai 3 sampai 4 ini dalam 1 bulan? Bisa, karena Allah berikan kelapangan, dan itu bukan jadi beban bagi orang-orang model begitu, Mak. Bahkan itu menjadi satu kesenangan ketika dia mampu sampai kepada titik di mana dia punya, saya akan hatam 3 umpamanya. Tiba-tiba, ya Allah saya akan hatam, tolong ya Allah 3 juz. Gitu kan? Nah, nanti bagaimana? Apakah 3 juz mandek di Ramadan? Ya di Syawal kalau bisa jangan mandek, paling tidak sama lah. Iya. Sehingga upaya-upaya asar atau jejak-jejak kesungguhan di Ramadan itu tidak boleh melemah. Itu. Jadi ada apa ya? Ada indikator-indikator atau ada apa namanya ya? Kita punya ini. Kalau kalender kan nih saya gajian sekian, arisan sekian, pencalonan biasa ya. Saya punya hutang sekian, ditulis-tulis kalender. Kenapa kita nggak menulis segala amal ibadah kita untuk diri kita? Baik Mitra JC, kita lanjutkan pembahasan pertanyaan ya Bun ya. Tadi Bunda sudah sampaikan tentang persiapan-persiapan jelang Ramadan. Lalu pertanyaan yang kedua dari Saifah Ipa adalah mencicipi masakan Bunda ketika berpuasa meski di ujung lidah. Iya. Mencicipi, memang iya, orang-orang tua kita dulu di kampung tuh itu karena memang khawatir kurang garam atau kurang apa ya, biasanya suka di sini tapi langsung diludahin atau dilap gitu. Para ulama fikih ada yang mengatakan itu makruh karena kehati-hatian, tapi tidak sampai membatalkan. Ada yang membolehkan hanya sekedar untuk cicipan tapi tidak sampai ditelan, gitu ya. Jadi kalau kita yakin pada diri kita bahwa mencicipi itu tidak mengganggu ini kita, bukan saya mencicipi nggak apa-apa lah, cuman makruh gitu, lumayan lah buat basa-basa nih, enggak kan, itu nggak boleh ya, batal malah itu mah. Tapi kalau memang mencicipi itu hanya sekedar langsung kita kumur-kumur ya, langsung buang gitu, itu dianggap tidak sampai membatalkan. Cuma sebenarnya begini, mensikapinya mungkin daripada kita ragu-ragu ya, daripada kita apa namanya khawatir ada syubhat di situ yang ini ya, nggak apa-apa lah, kita nggak usah dicicipi kan. Sebelum kita adzan ya, sebelum adzan itu kan biasanya masih ada jeda untuk makan, untuk minum, bahkan ada yang mungkin sholat dulu gitu ya. Cicipin aja di waktu itu, kalau yang kurang baru nanti kita tambahkan. Kalau kurang garam kah atau kurang manis kah dan sebagainya, itu gampang sebenarnya. Itu mah teknis aja. Tapi kalau memang kita ragu-ragu, lebih enak lah kayaknya tidak mencicipilah gitu. Maka lebih afdolnya kita coba cicipi kalau ketika kita udah minum sedikit, atau kita membukanya dengan cicipin itu, insya Allah juga itu lebih enak. Sebelum dicicipi oleh keluarga gitu ya, kita cicipin dulu, tapi ketika adzan gitu, itu mungkin lebih apa ya, lebih bersih, lebih tenang gitu ya, lebih tidak ada polemik lah dalam kajian fikih. Makruh ini kan, karena memang sesuatu yang memang akan membuat kita terjerumus nanti ya. Karena biasa gitu kan, nanti lama-lama menjadi apa, kita tidak hati-hati, maka itu akan menjadi makruh atau bisa membatalkan seperti itu. Siap Bunda. Baik Bunda, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaannya dari Saifah Ipa. Kita akan berlanjut penyapa-nyapa dulu. Ada Vera Fauzia, Barakallah, Alhamdulillah Bunda, Anur menyimak. Kemudian juga ada Afifah Kutrotun Nada, Alhamdulillah Rusun Nagrak bisa ikut menyimak. Kemudian juga ada Lela, Nur Lela, Alhamdulillah Bunda ikut menyimak. Dan juga ada Dian Sakina, Bu F menyimak. Baik, selanjutnya Bun, kita masih memiliki 2 pertanyaan dari Kak Anissa Love Parents dan juga Rika Novitasari. Kita masih menyimpan waktu sekitar 15 menitan ya Bun ya untuk pertanyaan. Baik Bun, dari Kak Anissa Love Parents, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, yang semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Bunda mau tanya, kalau di setiap rokaat sholat Bun, kita hanya baca suratul Fatihah saja tanpa surat pendek, sholatnya tetap sah tidak Bunda? Lalu pertanyaan yang kedua Bun, misal kita lagi bayar hutang puasa Ramadan, niat sudah dari malam hari, tapi kita lagi hadas besar Bun, bersucinya setelah masuk subuh, apakah tetap bisa berpuasa? Pertama,
Salam kangen udah lama ya. Iya. Kapan bareng-bareng ke radio nih. Iya Bun. Pertama, Kak Nisa, pertanyaannya, Fatihah itu termasuk rukun dalam setiap rakaat. Jadi kalau secara fikih ya, secara kaifiat fikih, kalau kita baca Fatihah, hanya baca Fatihah, maka itu sudah cukup, tidak membatalkan sholat. Iya Bunda. Gitu. Cuman memang kalau cuman Al-Fatihah itu, walaupun itu hanya rukun gitu ya, rasanya cepet banget kita sholatnya. Iya Bun. Baca Fatihahnya cepet, jadi usahakanlah tetap kita membaca surah-surah. Surah pendek ya Bun. Waqra'u ma tayassara minhu. Bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu. Ya, yang mudah dan yang kamu sukai. Ya kan? Kalau yang kamu sukai dan yang mudah pasti yang mudah ya. Yang sukai pasti mudah. Walaupun sedikit. Walaupun cuman umpamanya wal asri gitu. Syukur dia terusin. Wal asri itu pendek banget wal asri. Wal asri dan insana. Masa kita nggak hafal gitu ya. Atau trikul atau ayat-ayat pendek di antara al-hakumut takatsur sampai qul a'udzu birabbin nas. Kita kadang-kadang malu, termasuk Bunda juga malu. Ketika bagaimana para sahabiat ya, istri-istri para sahabat, istri-istri Rasulullah, ketika Rasulullah itu mengimami sholat itu sampai 1 rakaat setelah Al-Fatihah itu 1 juz. Surah Al-Baqarah itu 3 juz tuh. Iya Bun. Ke surah rakaat keduanya tuh Al-Imran. Keempat kelima itu separohnya. Berarti kan ke rakaat keempat kelima itu menunjukkan bahwa tetap baca Quran gitu setelah Al-Fatihah gitu ya. Nah kita kalau cuma Al-Fatihah doang walaupun itu sah, tentu secara kualitas harus kita tingkatkan. Kalau kemarin cuma qul huwallahu ahad, ayo kita menambah alhaakumut takatsur gitu kan. Oh itu kan panjang Bun, makanya kita belajar gitu loh. Iya Bunda. Kita ngafalin, jangan hanya ngafalin apa? Ngafalin harga-harga yang lagi meroket kayak minyak yang menjadi obrolan ibu-ibu sama emak-emak itu, mau di media sosial kayak di media cetak kayak di media kopi darat kayak itu selalu adalah minyak yang bererot orang ngantri gitu ya, yang 28 12 ininya, tapi setelah kita tidak ngantri malah harganya mana ini. Bukan hanya itu yang harus kita hitung, yang harus kita hafal. Ya waktunya mahal ya mahal lah gitu. Waktunya memang lagi murah ya murah gitu loh. Jadi namanya fluktuatif ya. Jadi tidak perlu harus, tapi yang perlu harus kita evaluasi adalah bagaimana sih sebenarnya gitu kan aktivitas syukur kita kepada Allah. Yang hari ini Allah tidak pernah sama sekali menghentikan nikmatnya kepada kita. Iya kan? Iya. Rasanya kalau cuman Al-Fatihah gitu pelit banget gitu kita bersyukur dengan ibadahnya Al-Fatihah gitu kan. Tentu kita malu gitu. Malu mungkin sama anak hafiz Quran, anak-anak kecil yang di TV itu ya luar biasa. 4-5 tahun sudah hatam berapa juz, 7 tahun sudah hafiz Quran 30 juz. Kita mungkin nggak seperti gitulah, orang udah tua, kita baru ngerti Islam juga sekarang udah tua ya. Paling tidak ada progresif. Ada progresivitas. Ketika kemarin wal asri tambah innal insana lafi khusrin gitu. Ada progresif walaupun sedikit ya. Jadi kalau Al-Fatihah itu dibaca gitu ya, maka itu tidak membatalkan, tetap sah. Walaupun secara kuantitas dan kualitasnya itu minim sekali. Iya. Tetap harus kita tambahkan ya Bun ya, lebih baik. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya Bunda, jadi mau bayar hutang puasa Ramadan Bun, niatnya sudah dari malam hari tapi kita lagi hadas besar bersucinya setelah masuk subuh. Masih tetap bisa berpuasa nggak Bunda? Bisa. Rasulullah juga pernah melakukan itu. Ya. Dan itu dikabarkan juga kepada istri-istrinya Rasulullah seperti itu. Jadi ketika melakukan hubungan itu sebelum subuh gitu ya, mungkin antara imsak ke belakang gitu ya umpamanya, dan kemudian dia ketiduran umpamanya kan umpamanya jam 2 lah atau jam 10 lah gitu. Oke, kita ambil wudhu, kita tidur,
lalu kemudian tidak terbangun tuh di ini, tapi terbangunnya di subuh boleh. Yang penting jangan terbangun setelah subuh udah siang. Itu dosa berarti nggak melakukan. Tapi sah puasanya kalau puasanya tetap sah kalau dia melakukannya itu di waktu-waktu yang membolehkan, di waktu-waktu yang dibolehkan. Iya, Bunda. Gitu ya. Siap. Cuman jangan sampai hati-hati. Saya mandi hadas besar sudah jam 7 pagi. Ya, udah lewat waktu subuh ya, Nah, Bun ya. Pahalanya kata para ulama tetap sah, puasanya tetap sah. Tapi nilai sholat subuhnya itu dia berdosa. Iya, Jadi kalau dia melakukan kelalaian berdosa begitu, tentu nilai puasa tentu akan berkurang. Gitu. Iya, karena kan mengejar sama-sama wajib ya, Bun. Sebenarnya Sama-sama puasa qadha wajib. kan wajib ya, Bun Iya, ya. qadha wajib. Oh iya, cuman karena tadi ada yang tertinggal di subuhnya itu. Kan ya, Bun, ya. kadang-kadang begitu ya, makanya Rasulullah walaupun pernah melakukan habis berhubungan itu beliau ambil wudhu dulu, karena ketika ambil wudhu itu kata Rasulullah, berwudhulah kamu boleh tidur, tapi bukan berarti nanti tidak mandi gitu lah. Karena dengan berwudhu itu orang yang berjunub di malam hari tidak melakukan wudhu, maka malaikat itu tidak menghampiri rumah itu. Tapi ketika dengan berwudhu, malaikat itu ada. Tetapi tetap kalau mau nanti umpamanya dia bangun jam berapa gitu, dia harus mandi. Jadi harus berwudhu juga. Nah, kemudian Rasulullah sering melakukannya adalah ketika beliau habis berhubungan itu beliau langsung mandi dengan istrinya. Gitu loh. Memang sebaiknya begitu. Sebaiknya mandi langsung. Ya. Jadi mandi dengan cepat mandi lah gitu. Karena memang ketika kita langsung mandi itu kan badan kita masih hangat ya, sehingga tidak akan mungkin, insya Allah tidak akan mungkin masuk angin Bun, ya udah pakai air hangat lah. Masak dulu sebentar, sebentar aja diangetin, nggak usah mendidih gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita terjaga ya. Kita juga tidurnya juga enak, insya Allah dengan niat kemudian bahwa nanti saya mau sholat malam atau mau sahur, kalau mau sholat kan mau sahur gitu ya, sudah dalam keadaan kita tidak repot mandi. Jadi afdalnya Rasulullah melakukan itu, walaupun beliau juga pernah melakukan yang begitu gitu. Iya, siap ketika Bunda. Ini. Baik Bunda, kita masih memiliki satu pertanyaan ya Bun, 13 menit lagi menuju jam setengah 12 Bunda. Ini ada dari Rika Novita Sari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda mau tanya, kalau kita kan kaum wanita tiap bulannya pasti ada uzur syar'i seperti haid salah satunya. Lalu kegiatan apa saja Bun yang harus kita lakukan di bulan Ramadan agar terus mendatangkan nilai pahala? Yang tidak boleh bagi seorang wanita ketika dia datang bulan haid atau menstruasi, termasuk nifas, karena nifas juga bagian dari haid juga ya, cuman dia habis melahirkan. Satu adalah tidak boleh sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kedua, tidak boleh puasa. Kalau Ramadan ya, kalau di luar Ramadan tidak boleh juga berpuasa qadha atau puasa sunnah. Yang ketiga, tidak boleh berjima di bulan Ramadan pada siang hari, pada malam hari boleh, gitu ya. Pada malam hari tadi kita bahas pada hari boleh. Yang keempat, dia tidak boleh itikaf, walaupun di sini itikaf juga ada anunya ya, tapi memang tidak boleh itikaf dengan niat dia sholat gitu di masjid kan, karena memang dia haid. Iya, Bunda. Dan ketika dia ke haji, dia tidak boleh tawaf, tapi selain dari rukun haji yang lain boleh. Jadi kalau di Ka'bah itu tawaf itu adalah seperti sholat gitu, makanya tidak boleh. Nah, ketika yang 5 ini ittifaq ini ya, bahwa ini tidak boleh, selebihnya boleh. Iya, Bun. Niatkan untuk berzikrullah, berzikir kepada Allah. Jadi bahkan ada seorang suami ya, seorang ulama yang mengajarkan kepada istrinya begini, dalam satu kitab tentang haid, nifas dan istihadah, beliau mengatakan, istriku, kalau kamu tidak sholat bukan berarti kalian tidak boleh melakukan ibadah yang lain. Maka dia menganjurkan kepada istrinya ketika azan datang, Allahu Akbar,
dia posisinya ke kamar mandi, dia ambil wudhu, dia pakai mukena atau pakaian yang rapi, dia zikir. Karena sholat yang nggak boleh ya. Nah, karena sholat yang nggak boleh berarti berzikir. Jadi dia menutupi atau mengganti ibadah-ibadah itu dengan zikrullah. Makanya kan salah satu persiapan menuju Ramadan kan zikrullah ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Berzikir kepada Allah. Ketika jangan sampai lalai kita, mentang-mentang kita nggak saum gitu, mentang-mentang kita nggak boleh sholat, tidur melulu, nggak boleh begitu. Yang ngelonin anak aja begitu ya, sampai bukan. Mulut sama hati harus berzikrullah. Karena Rasulullah tidak pernah tidak ingat berzikir sedetik pun. Ya. Kemudian kalau mau ditanya membaca Quran bagaimana Bun? Kalau Qurannya ini ikhtilaf. Karena memang hadis-hadis yang tidak boleh membawa itu kata para ulama fikih itu adalah hadis yang ada ilatnya, qarinahnya, ada polemik gitu loh. Ada penyampainya yang dhaif gitu ya. Sehingga dikumpul menjadi penguat satu sama lain. Tapi sebenarnya para ulama-ulama madhab yang serangkai madhab ketika kita berzikir dengan Al-Quran, niatkan zikir, maka itu boleh. Kalau membaca bagaimana? Kalau membaca atau membawa. Kalau Al-Quran itu bukan mushaf, ada artinya Al-Quran. Ada artinya, kita mungkin tafsir Jalalain, tafsir Al-Misbah kan ada Al-Quran ya. Hanya ayat-ayatnya saja ya Bun ya. Jadi bukan mushaf, kalau mushaf aja, maka kalau ada terjemahannya atau tafsir-tafsir kita punya tafsir di rumah, maka boleh. Boleh bawa, boleh dibaca dengan niat zikir kepada Allah. Karena itu bukan Al-Quran murni. Karena ada tulisan-tulisan kan. Jadi kalau umpamanya bukan mushaf, ada artinya, ada mungkin terjemah. Kayak Al-Quran ada sekarang ya, 15 triliun, ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya dan sebagainya. Itu sama dengan kita membaca kitab-kitab tafsir yang lain kayak Jalalain gitu ya, tafsir Adzikra, tafsir Fidhilal Quran itu boleh ya. Jadi baca Quran dan ini kemudian bagaimana menutupi saum itu kan luar biasa ya. Tidak hanya bisa tutupi, bagaimana caranya ya supaya tertutupi, bisa kita melakukan amal ibadah yang lain walaupun saum atau ibadah-ibadah yang lain itu kan karena Allah yang memberikan, kita tidak boleh melakukan. Maka kita ganti dengan apa? Dengan berinfak dan bersedekah. Ya, berinfak juga bersedekah. Umpamanya kita punya nggak makan nih, punya ada apa kayak ada tempe, ada tahu, ada orang tua kita berbagi gitu ya, atau ada teman-teman tetangga kita berbagi gitu, nggak apa-apa sekemampuan kita gitu ya. Kemudian ditambah bersilaturahim, bisa ditambah dengan silaturahim. Kan bersilaturahim itu apalagi yang nggak puasa ya, kan nggak lemes lah gitu. Bersilaturahim ada waktu tertentu kita bersilaturahim, baik itu kepada handai tolan kita atau kepada saudara-saudara kita atau saudara-saudara liqa kita dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak sekali ya. Pada malam hari umpamanya saya kan nggak bisa sholat, bangunlah, berzikirlah dengan memperbanyak istighfar. Ya kan, karena istighfar itu adalah, kenapa istighfar itu? Istighfar itu membersihkan hati ya dengan ucapan dan perbuatan. Kemudian istighfar itu juga menghentikan azab. Ya, azab Allah. Beristighfar juga adalah akan mengabulkan, Allah mengabulkan doa-doa dan keinginan kita, apalagi itu di bulan Ramadan. Ya, mau malam mau siang walaupun kita nggak puasa. Karena memang mulianya bulan Ramadan dan harinya, kita tidak puasa saja ketika kita beristighfar dan berdoa, maka keinginan itu akan diijabah. Kemudian dengan syarat memang perbuatannya tidak boleh diulangi lagi. Ketika kita sudah beristighfar, kelalaian tidak boleh diulangi. Banyak istighfar, banyaklah haula wala quwata. Apa yang kita inginkan lah, apa yang kurang dari kita, apa yang kurang dari istri dan suami kita, anak-anak kita, semua di situ kita minta sama Allah dengan pintu istighfar itu, ya, seperti itu. Nah, selain istighfar banyak zikir-zikir yang lainnya, subhanallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus apa lagi kira-kira, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah. Itu kan tasbihnya malaikat. Sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Wah, itu
banyak, apalagi di bulan Jumat ya, bulan Ramadan tapi hari Jumat hari itu. Jumat. Wah, subhanallah. Jadi yang haid masih bisa mengulang hafalan mungkin ya Bun ya, Betul. surat-surat di juz 30 atau mungkin bisa juga mendengarkan kajian-kajian di tempat betul. Tempat-tempat mana kita bisa. Iya. Kalau di YouTube tetap ya Bunda, kita harus melihat dulu Betul, seperti apa gitu. betul. Jangan sampai kayak tadi kan dilihat katanya dari YouTube, Dari ternyata YouTube. nggak boleh kan. Al-Fatihah itu rukun sholat, tidak bisa. Salah satunya tadi contohnya ya Bunda, kalau Betul. kita mengkaji dari YouTube. Baik. Seperti itu. Siap Bunda, terima kasih banyak Bunda untuk jawaban-jawaban. Bunda Fathia menyampaikan banyak hal Mitra JC, artinya 3 minggu jelang Ramadan. Mudah-mudahan kita tentunya menjaga kesehatan begitu ya Bun ya, dan tentunya selain kesehatan yang terpenting adalah jiwa dan hati kita. Pastinya tadi Bunda mengatakan adalah membersihkan atau mendekatkan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bunda, tentu perjumpaan kali ini tak lengkap rasanya tanpa Bunda menyampaikan nasihat kembali kepada Mitra JIC yang tentunya masih terus stay tune bersama Bunda Fathia. Silakan Bun. Mitra rahimakumullah, memang sebuah sunatillah ketika ada kebersamaan pasti ada. Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Gitu ya. Selalu ada seperti itu. Sunatillahnya seperti itu. Insyaallah mudah-mudahan kita ketemu lagi, kita umur kita panjang ya, di bulan Ramadan kita bisa hadir walaupun mungkin seberapa kalinya ya. Maka intinya dalam kajian kita hari ini bahwa kita ingin mulai mempersiapkan juga kuantitas fisik kita dengan amal-amal ibadah yang itu berasal membuktikan atau dibuktikan dengan adanya hati kita yang bersih ya. Jadi karena apa? Karena hati manusia itu banyak, ada yang hati terbalik, ada yang hati munafik ya. Tapi hati kita harus bersih. Mulai sekarang kebersihan hati itu harus benar-benar ditampilkan, harus benar-benar diarahkan, harus benar-benar ditingkatkan dengan ibadah-ibadah mahdhah, dengan zikrullah, dengan ibadah-ibadah yang sifatnya juga wajib walaupun muamalah. Maka kenapa hati kita harus menjadi bersih? Dalam persiapan menjadi Ramadan itu yang utama, itu adalah bukan hanya badan ya. Maka hati bersih ini akan merespon kita kepada kebaikan. Jadi orang yang hatinya bersih mudah sekali merespon kepada sesuatu yang kebaikan yang datang itu dari Allah dan Rasulnya. Kemudian hati bersih ini juga Mitra selalu akan menjadi guru, memberikan fatwa yang baik kepada diri kita. Iya Bunda. Ya, kemudian memberikan nasihat. Hati bersih itu dengan keimanan ketakwaan dengan zikrullah itu akan memberikan nasihat. Ketika ada sesuatu yang ini nggak benar, dia ngasih tahu gitu. Karena hatinya bersih. Kemudian kenapa dengan hati bersih juga kita harus menjadikan hati yang putih, yang mutmainnah gitu? Karena hati yang bersih itu adalah peka merespon godaan-godaan dan tipu daya setan. Ya. Jadi peka terhadap merespon godaan dan cobaan dan rayuan setan, atau dia juga mampu merespon dan peka terhadap kelalaian-kelalaian yang kita lakukan. Wa idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Jadi ketika dia melakukan kesalahan dari hati yang hati yang lalai, kemudian dari godaan-godaan setan dari luar, dari godaan-godaan setan casingnya manusia, maka dia mudah terespon hati itu. Maka menjadi satu keniscayaan, menjadi satu kepentingan yang sangat luas, yang sangat penting ketika kita mempersiapkan Ramadan adalah pertama yang harus kita persiapkan. Bagaimana hati kita adalah bersih, hati kita mutmainnah, hati kita penuh dengan cahaya-cahaya ilahi di dalamnya, karena keimanan dan ketakwaan, keimanan dan cahaya hidayah itu selalu berpendar ya di dalam kalbu kita. Selebihnya maka taharahnya, sucinya, kitanya harus bersih dan sebagainya. Sudah ada aturan-aturannya dalam Al-Quran, dalam Islam, yaitu tentang bab taharah. Karena percuma ketika orang baca tentang bab taharah, suci dari mughalladah, suci dari mukhaffafah, suci dari mutawassitah, kan gitu ya.
Tapi ternyata najis mughalladhah kita, najis mughalladhah masih ada di dalam diri kita. Najis mukhaffafah masih ada di dalam diri kita. Maka itu menjadi sia-sia. Bersihnya kita sia-sia, apa yang kita lakukan sia-sia. Karena apa? Karena hati kita adalah masih ada najis mughalladhah. Najis syirik, najis dosa-dosa besar, najis hasad dan dengki, dan seterusnya. A'udzubillah min dzalik. Jadi kita ingin bersihkan hati kita. Di dalam hati kita adalah dengan cahaya atau dengan mutahharah yang yang terbebas dari mughalladhah, mukhaffafah dan mutawassitah. Sehingga apapun yang kita lakukan secara jasadiah kita, maka insya Allah Allah akan menerimanya. Dan Allah akan melihat pahala-pahala kita dan nilai-nilai amal soleh kita sebagai pahala dan simpanan kita nanti di yaumil akhir. Mari mitra rahimakumullah, kita berdoa bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك حسن ظني إليك وأعوذ بك من سوء ظني إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم مع السلامة إلى اللقاء مع السلامة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fatia, terima kasih banyak sudah menemani Mitra JIC 90 menit. Mitra JIC kita diajarkan, diberikan hikmah juga pastinya oleh apa yang Bunda Fatia sampaikan, bahwa 3 minggu kita jelang Ramadan ini harus semakin dimaksimalkan agar tumbuh ranting-ranting dan daun-daunnya Mitra JIC untuk terus bertumbuh hingga menjelang Ramadan nanti. Mudah-mudahan Mitra JIC semuanya sehat walafiat, mudah-mudahan selalu setia stay tune juga di Radio JIC, baik melalui Facebook Radio JIC, dan jangan lupa subscribe YouTube JIC TV. Mitra JIC dapat saksikan dan tonton tayangan ulang Teladan Muslimah di YouTube JIC TV. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen, serta di share beragam video yang ada di YouTube channel JIC TV. Akhir kata, Zubaidah Bunda Fatia pamit undur diri. Terima kasih banyak Mitra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.